Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurul Aziza dari kelas 10 MIPA 2 absen 4. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato mengenai surat Al-Alaq. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang pedagang yang berinteraksi dengan sesama manusia dan telah mendapat gelar Al-Amin, yang artinya beliau adalah orang yang dapat dipercaya, serta yang lebih hebatnya lagi, beliau sangat dermawan dan peduli kepada sesamanya. Beliau juga selalu menolong dan menanggung beban orang lain. Saat masih menjadi Nabi, Muhammad tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang berasal dari Allah kepada umatnya, hingga akhirnya beliau mendapat ilham dari Allah untuk bersembunyi dan merenung dalam Gua Hira, lalu bersembunyi dan berdiam diri di Gua Thur. Pada saat yang tepat turunlah wahyu Allah melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah Allah agar Muhammad membaca ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Namun saat itu Muhammad masih belum bisa membaca, sehingga Muhammad tetap dipaksa untuk membaca. Iqra Muhammad, Iqra, yang berarti bacalah Muhammad, bacalah, perintah dari Allah, hingga pada akhirnya Muhammad mampu membaca ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat pertama dalam surat Al-Alaq yang berisi perintah dari Allah kepada manusia untuk senantiasa membaca, belajar, dan menuntut ilmu. Dengan demikian, kewajiban untuk menuntut ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, karena dengan membaca dan menuntut ilmu membuat kita agar mengerti dan cerdas terhadap semua ilmu yang kita pelajari. Lalu ayat kedua mengandung makna yang menjelaskan manusia diciptakan dari segumpalan darah yang terbentuk dari bertemunya sel sperma dan ovum yang berkembang menjadi blastula dan gastrula, yang dalam waktu sekitar 4 bulan akan mulai terbentuk bagian anggota tubuh yang lain sehingga menjadi sempurna. Sehingga sesuatu baik batu sekalipun diciptakan dengan keadaan membawa fitrah untuk kita semua, dan di mana manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang bentuk yang terbaik dan atau sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan ayat ketiga, di mana dalam ayat tersebut berisi penegasan kepada umat muslim untuk membaca dan menuntut ilmu agar dapat memahami ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dalam Al-Quran, kita sebagai manusia juga diharapkan dapat memberikan fitrah atau sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat agar orang tersebut juga merasakan bahagia. Sedangkan pada ayat keempat yang mengandung arti di mana Allah SWT menjelaskan bahwa Dia mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan namun setelah digunakan oleh manusia bisa dipahami secara orang lain. Dengan pena maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan, seperti contoh air dalam kolam. Kolam tersebut menjadi ibarat antara Allah yang mengajarkan dan mendidik kita melalui perantara bapak atau ibu guru yang diberikan amanah untuk mendidik anak-anak. Namun semua itu atas kehendak Allah yang memberikan potensi kecerdasan dan keterampilan kepada anak-anak semua. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat kelima yang mengandung makna bahwa Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, di mana manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Maka kemudian Allah memberikan anugerah berupa pendengaran dan penglihatan agar memudahkan untuk belajar dan menuntut ilmu sebaik-baiknya. Maka dari itu alangkah baiknya kita selalu mensyukuri atas segala sesuatu hal hebat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga kita semuanya nantinya akan dipertemukan oleh Allah di syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada tutur kata yang salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.